Persembahan itu tak pernah cukup. Penduduk Kaliurang tahu bagaimana caranya takut kepada gunung. Setiap tahun, mereka naik ke lerengnya sambil membawa persembahan, bunga, nasi, dupa, dan pusaka yang diwariskan turun-temurun. Mereka berkumpul di tepi kawah dalam keheningan yang hikmat, udara berat oleh asap dan doa. Itulah labuhan, tradisi sakral untuk menenangkan sang penjaga Gunung Merapi, Eyang Merapi. Atau, seperti yang dibisikkan beberapa orang saat angin malam berdesir aneh, sang penagih. Arga Wiratama tidak percaya pada semua itu. Ia berdiri agak jauh dengan kameranya. Kacamata hitam tergantung di kepala, mengunyah permen karet dengan sikap acuh dari orang yang yakin dirinya tahu segalanya. Tak lebih dari tahayul berselimut batik, gumamnya sambil merekam warga yang membungkuk di hadapan kawah yang masih mengepulkan asap. Arga adalah seorang pembuat film dokumenter. Terbang dari Jakarta untuk proyek tentang mistisisme budaya di Indonesia modern. Tapi niatnya sederhana, membongkar semuanya. Menunjukkan pada dunia bahwa ritual kuno hanyalah sisa-sisa masa lalu yang belum rela mati. Ia mengamati para warga menaruh persembahan di bibir kawah lalu mundur. Seorang nenek tua, tubuhnya membungkuk seperti tanda tanya, berhenti di depan lensa kameranya. Hati-hati, nak, katanya dengan suara serapuh kertas lama. Gunung tahu siapa yang menghina. Arga hanya tersenyum dan mengangguk sopan. Anggukan yang biasa diberikan pada orang tua yang dianggap tak berbahaya. Malamnya, setelah matahari terbenam, Arga kembali sendirian ke tempat ritual. Kawah masih mengepul dalam cahaya senja. Persembahan tergeletak tak tersentuh di atas batu yang hangus. Ia merekam semuanya, bunga yang dianyam, kain batik. Mangkuk-mangkuk kecil berisi makanan. Lalu matanya menangkap sesuatu yang setengah tersembunyi di bawah lipatan batik, sebuah kotak kayu kecil, diikat benang merah pudar. Ia mengambilnya, kotak itu hangat. Ke arah lensa, ia berbisik, bolehlah buat kenang-kenangan. Demi ilmu, ia masukkan kotak itu ke dalam ranselnya. Malam itu, gunung bergetar. Arga terbangun tepat pukul 2:13. Lantai bergetar perlahan. Udara di dalam kamar terasa dingin menusuk. Dari sudut matanya, ia melihat sesuatu bergerak. Seorang pria berdiri di dekat pintu. Tua, mengenakan jubah kelabu seperti abu. Matanya adalah lubang gelap tak berujung. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara, hanya gerakan bibir yang kering dan perlahan. Lalu terdengar suara, bukan dari mulutnya, melainkan dari udara, kembalikan milikku. Arga menggapai lampu meja. Begitu lampu menyala, pria itu menghilang. Ia mencoba menertawakan kejadian itu. Mungkin mimpi buruk, atau kelelahan. Tapi saat ia memutar ulang rekaman dari siang sebelumnya, senyumannya memudar. Dalam salah satu adegan lebar, berdiri jauh di belakang para warga, nyaris tersamar dalam asap, sosok pria tua itu terlihat. Berdiri diam, menatap. Arga tidak memberitahu krunya. Keesokan paginya, Bayu menghilang. Tempat tidurnya tak tersentuh. Tas kameranya masih di pojok ruangan. Ponselnya terus berdering tanpa jawaban. Tak ada jejak, tak ada suara. Malam berikutnya, Nisa lenyap. Ia keluar sebentar untuk merokok. 15 menit kemudian, Arga hanya menemukan sepatunya di teras. Masih hangat. Ponselnya tergeletak di rumput, layarnya retak. Satu rekaman audio diputar berulang. Suara statis. Lalu bisikan Nisa, dia di sini. Jangan, diam. Kini hanya Arga dan Jaka yang tersisa. Jaka bersikeras ingin pulang. Arga setuju. Tapi saat mereka menyusuri jalan menurun, GPS rusak. Kompas berputar tak karuan, dan jalan yang mereka tempuh malah memutar kembali ke desa. Mereka kembali ke titik awal. Malam itu, Jaka mengunci diri di kamar dan tak mau bicara. Arga duduk sendirian di ruang utama. Kotak kayu itu tergeletak di atas meja, masih terikat benang merah. Ia telah mencoba membakarnya, tak terbakar. Ia kubur di hutan. Keesokan harinya, kotak itu kembali, terletak rapi di atas bantalnya. Ia mulai merekam dirinya sendiri terus-menerus, antara panik, bersalah, dan takut. Dalam salah satu video, ia berbisik ke kamera. Aku tak percaya, aku menghina semuanya. Aku mengambil sesuatu yang tak boleh kuambil. Ia mencoba mengembalikan kotak itu ke kawah, tapi saat tiba di sana, tempat persembahan kosong.
Tanahnya hangus. Saat ia menoleh untuk pergi, tak ada jalan pulang. Hanya kabut, dan sosok pria tua berdiri di kejauhan. Lebih dekat dari sebelumnya. Arga lari. Malam itu, rekaman terakhir dibuat. Rekaman itu kemudian ditemukan, satu-satunya yang tersisa setelah tim pencarian menyisir gunung selama 5 hari. Dalam rekaman itu, Arga mondar-mandir di kabin, berbicara pada kameranya. Aku bisa dengar mereka, suara-suara itu, di dinding. Gunung menginginkannya kembali. Tidak, bukan itu. Aku yang diinginkannya. Ia menoleh, lalu menjerit. Gambar terakhir menunjukkan Arga terseret ke belakang, ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Kukunya mencakar-cakar lantai kayu. Matanya melebar. Mulutnya membentuk satu kata terakhir. Tolong, gambar rusak. Hitam. Tamat. Tubuhnya tak pernah ditemukan. Hanya kamera, meleleh di pinggirannya, dan kotak kayu, dengan benang merah utuh, diletakkan rapi di tangga depan pura desa. Tahun itu, warga mempersembahkan 3 kali lipat dari biasanya. Dan setiap kali angin dari kawah berdesir kencang, mereka saling berbisik, gunung selalu menagih apa yang jadi miliknya. Dan ia tak pernah lupa siapa yang mencuri darinya.